Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Elis Rahadewi. Nah, pada kali ini saya itu kedatangan narasumber yang Masya Allah banget. Dan kebetulan sudah ada di sebelah kanan saya, yaitu Teteh Jihan. Halo Teteh Jihan. Halo Mbak. Gimana kabarnya Teh? Masya Allah. Sehat. Oke, kali ini Teteh Jihan itu boleh perkenalan dulu nggak? Boleh dong. Oke, silahkan Teteh. Ya teman-teman bisa panggil aku Jihan ya. Nama lengkapnya itu Jihan Az-Zahra. Saya kesibukannya sama ya Mbak Elis. Iya. Kuliah juga. Kuliah. Terus semester 5 jurusan Komunikasi Penyiaran Islam. Saya aslinya Sukabumi ya, jadi saya orang Sunda nih, bukan orang Jawa. Masya Allah, kumaha damang. Alhamdulillah damang. Kita sama-sama anak Sunda ya. Iya. Cuma bedanya saya masih daerah Jawa Tengah. Kalau saya USA, orang Sunda asli. Oke, Masya Allah. Oke, kebetulan saya mau tanya nih ke Teteh Jihan, kepo Siap. banget. Kan tadi disebutkan bahwa Teteh Jihan itu kuliah ya, kuliah. Nah, selain kuliah, kesibukannya apa aja sih Teh? Aku mau tahu nih, Kalau aja mau tahu banget. mau tahu banget lah. Oke, siap. Ya, di sini aku mau sharing ya tentang kesibukan aku. Sebenarnya mungkin sama aja sih ya kesibukannya. Cuman mungkin kesibukan aku selain kuliah itu ada ngajar di pondok gitu ya. Ngajar di pondok di rumah Quran. Selain jadi pengajar juga aku sambil mondok juga sih di sana, nyantri juga. Masya gitu kan. Allah. Nah, terus selain itu juga aku aktif berorganisasi di beberapa organisasi seperti itu. Dan sekarang aku lagi proses nulis buku juga, karena sebelumnya aku udah pernah nulis dua buku tapi antologi bersama teman-teman aku gitu kan. Nah, sekarang aku lagi proses nulis buku juga, tapi ini sendiri gitu. Karya sendiri. Iya. Doain ya. Oke, Lancar. siap. Boleh di-spill enggak bukunya? Kalau Maksudnya yang- kayak cerita apa gitu, kayak tentang apa gitu, di-spill boleh. Kalau buku yang udah pernah saya tulis itu yang dua yang sebelumnya itu kan serial cahaya, judulnya itu serial Ya. cahaya. Jadi isinya itu kumpulan catatan para penghafal Al-Quran gitu Oh, kan. Masya Allah. Nah, itu sebenarnya kisah-kisah ini sih sama teman-teman, kayak itu isinya ada cerpen, artikel, bahkan puisi juga masuk gitu. Terus yang kedua itu judulnya itu Sebuah Pesantren di Surga. Itu juga sama antologi bersama teman-teman pondok sih, karena kan di sana kita di pondok itu ada program literasi membaca dan menulis gitu. Jadi kita sekaligus melatih skill menulis kita juga dengan membuat sebuah buku itu. Terus di situ ada beberapa tulisan aku dan teman-teman aku sih. Sama sih isinya kayak cerpen, artikel juga. Jadi insya Allah menginspirasi semua sih. Nah, kalau yang ketiga ini masih Masya proses Allah. ya, ongoing. Jadi belum bisa di-spill lah nanti ya, rahasia. Iya, aduh. Oke, teman-teman, kita tungguin aja ya. Mungkin aja ya. Oke, tadi oh ya, sebelum itu kan aku sempet stalking nih, mohon maaf ya Teh. Iya. Nah, di situ tuh aku lihat kayak Teteh sering banget main sama anak-anak kecil. Itu sih gimana? Teteh kan tadi bilang bahwa Teteh itu pondokan. Oh, berarti di pondokan itu ada anak kecil-kecil apa gimana Teh? Bisa dijelasin nggak? Sebenarnya kebetulan aku suka anak-anak ya, suka anak kecil gitu. Yang gemes-gemes. Gemes-gemes. Nah, untuk kesibukan aku itu sebenarnya kalau di pondok itu nggak ada anak kecil ya, karena umurannya itu ya umuran sekolah aja sama umuran kuliah. Kalau anak kecil itu biasanya dari luar pondok. Jadi kayak selain aku ngajar di pondok juga, aku ngajar di TPQ juga kan. Aku ngajar di TPQ. Nah, terus kebetulan salah satu program pondok kita juga itu mendatangi kayak pesantren-pesantren atau panti asuhan lah yang menjadi target kita untuk kita syiarkan, untuk kita syiar tentang ya yang berhubungan dengan Al-Quran lah. Nah, kebetulan aku kan waktu itu pernah mendatangi beberapa tempat ya, pernah pondok pesantren sama panti asuhan yang emang target audiensnya itu anak sekolah sih, anak sekolah. Kalau kuliahan belum pernah gitu kan. Paling targetnya SMP SMA kayak gitu. Nah, di situ aku menyampaikan tentang 10 mindset Qurani lah. Jadi yang berhubungan dengan akhlak Al-Quran. Jadi ya udah disampaikan aja, dan di sana kita sendiri sih yang menawarkan kayak kita punya program ini gitu kan. Kalau semisal dari sananya mau, dan ini gratis loh, gratis. Jadi kita sendiri yang menawarkan. Karena tujuannya kan buat dakwah ya, buat syiar, bukan buat yang lain gitu. Ya seperti itu sih. Jadi
kita yang mengunjungi tempat tersebut gitu dan menawarkan untuk membawakan materi tentang yang berhubungan dengan akhlak Al-Quran seperti itu. Jadi masya Allah banget Jihan ini. Oh iya teh, kan tadi aku kepo nih, kan teteh kuliah terus sambil aktif juga di luar mondok ya. Nah cara membagi waktu itu kayak memanage waktu itu gimana ya teh? Kayak bisa kayak biar kita tetap kuliah ya kuliah, mondok ya mondok, kita tetap bisa membagi waktu gimana ya teh? Ya, sebenarnya kalau ditanya kayak gini susah sih ya, apalagi emang kesulitan kita dalam beraktivitas itu tentunya memanage waktu itu ya, susahnya itu. Apalagi Susah kita banget. itu kalau misalnya kita kan dituntut harus produktif gitu, itu emang susah banget. Mana sih yang harus menjadi prioritas kita? Maaf, mana sih yang harus menjadi prioritas kita, yang harus kita jalankan duluan itu yang mana sih gitu kan, bingung. Nah, mungkin aku mau sedikit bercerita dulu ya. Jadi sebelumnya Boleh. itu, sebelum kuliah itu aku tuh fokus mondok dulu aja. Makanya aku kuliah itu telat 2 tahun ya. Kalau bahasa itu apa? Gap year ya. Gap year. Gap year ya. Aku telat 2 tahun ya teman-teman kuliah. Jadi di situ aku fokus mondok dan aku pengen nyelesain satu dulu gitu waktu itu. Aku pengen menyelesaikan Al-Quran dulu. Nah setelah target itu selesai, aku udah hatam nih, alhamdulillah udah hatam, menghafal setoran Al-Quran udah hatam. Lalu aku baru mulai kuliah, lanjut kuliah di situ, dan kebetulan kuliahnya di sini ya, di UIN Purwokerto gitu. Oh, Win Ya, Uin Saizu. Eh, Tadi belum disebutin ya nama kampusnya. Ya di Uin Saizu. Walaupun kita udah buat list kayak gitu juga, kadang emang masih susah loh gitu. Apalagi nggak buat list gitu, ambiar emang. Ya tujuan aku biar hidupnya tuh lebih tertata aja sih, walaupun belum bisa istiqomah, karena istiqomah itu berat ya ternyata. Berat. Yang berat itu bukan rindu tapi Istiqomah, istiqomah. Masya Allah. Jadi ya itu sepinter-pinternya kita lah gitu kan dalam memanage waktu, karena setiap orang itu punya caranya, versi berbeda-beda dalam memanage waktu itu. Ya seperti itu sih Mbak Elis. Oh, Masya Allah, emang bener sih ya untuk memanage waktu itu, apalagi kita kayak kuliah sambil mondok itu bener-bener harus pintar-pintar memanage waktu. Walaupun kayak susah buat istiqomah, tetap aja kita sebagai mahasiswa dan semalamnya sebagai santri, tetap aja harus bisa kayak membagi waktu seperti itu. Oke Mbak Tejian, aku mau tanya lagi boleh nggak? Boleh dong. Kan tadi Tejian pernah sempat nyinggung tentang menulis dan kayak buat apa sih ya, membaca. Nah tips menurut Tejian agar bisa suka membaca dan menulis itu apa aja sih, boleh disampaikan nggak ke teman-teman di luar sana? Boleh ya. Ini aku mau share tentang mungkin tips biar kita itu suka membaca dan menulis gitu kan, ya meningkatkan literasi lah gitu. Nah karena kita tahu sendirilah kondisi negara kita itu kayak gimana terhadap literasi ini, ya rendah banget ya, literasi di Indonesia itu rendah banget gitu. Makanya harus dimulai dari diri sendiri. Banyak loh orang yang nggak suka membaca karena alasan-alasan kayak apa ya, mungkin karena nggak ada bukunya gitu kan, atau karena emang males dan sebagainya gitu. Sebenarnya alasannya itu ada aja gitu kan, nggak suka membaca itu. Tapi ternyata membaca itu bisa, suka membaca itu bisa ditumbuhkan loh gitu. Bisa ditumbuhkan dengan cara apa? Ini ala aku ya. Dulu juga aku nggak suka membaca, aku nggak suka baca gitu kan. Apalagi buku-buku pelajaran kayak dulu kan LKS gitu kan, itu warnanya udah abu-abu. Aku udah males banget iya, baca-baca gitu. abu-abu bikin pusing lagi, banyak soal-soal itu males banget ya. Jadi paling baca itu ya baca itu doang gitu, baca buku pelajaran gitu kan, nggak pernah baca buku yang lain. Terus akhirnya nih aku kan suka apa ya, yang bergambar-gambar gitulah, komik gitu kan. Nah itu tertariknya itu ke komik gitu. Tapi emang buat menumbuhkan minat baca itu, yang pertama itu kita cari buku yang kita sukai dulu gitu. Yang pertama itu, misalnya kita sukanya tuh komik atau sukanya novel, ya udah baca itu dulu gitu. Jangan langsung baca yang berat-berat kayak tentang filsafat. Itu udah Itu mah udah langsung bikin bosan. Iya. Gitu mah. Disuruh mikir langsung, itu enggak. Jadi bertahap gitu kan. Nah, dulu itu aku sebenarnya suka membacanya itu ya semenjak di pondok aja, karena di pondok itu ada program literasinya, terutama literasi membaca ini. Jadi sehari itu santri itu disuruh membaca 20 halaman per hari itu minimal. Kalau semisal kita nggak baca, berarti kita ada sanksinya gitu, ada hukumannya nggak baca gitu kan. Nah di situ aku mulai terpaksa
ya, terpaksa akhirnya terbiasa. Jadi dari keterpaksaan itu menjadi keterbiasaan, the power of habit jadinya kan. Wow. Terus lama-lama kan 20 itu kayak ngerasa sedikit, dan apalagi kalau bukunya tuh seru, kayak wah gak kerasa nih udah jauh aja gitu kalau baca buku itu. Apalagi aku itu dulu sukanya juga novel-novel, jadi baca itu nggak pernah baca buku yang lain, jadi novel dulu. Apalagi novel-novel Terelie gitu kan bagus-bagus ya, inspiratif banget gitu kan novelnya itu. Ya udah baca sih yang novel-novel dulu. Baru setelah itu kalau semisal kita mau meningkatkan kualitas membaca kita, ya kita naik tingkat lagi loh, naik level. Jadi kita cari buku-buku yang emang bisa mengasah kemampuan berpikir kita, biar kita itu lebih kritis. Misalnya membaca buku yang agak berat dikit lah ya, biar kita tuh berpikir. Kalau novel kan biasanya bawanya perasaan bukan mikir gitu kan, tapi kan kalau kayak buku-buku yang berat itu kan biasanya ini ya, mengasah cara berpikir kita. Ya kalau semisal ada kata-kata yang nggak kita mengerti atau mungkin ya sulit dipahami lah intinya gitu, kita kan bisa nyari tahu, terus nanyain ke orang yang lebih paham, atau enggak diskusi dengan orang yang udah tahu gitu kan, biar ternyata biar kita nemu jawabannya loh, ternyata kayak gini, ternyata buku yang kita baca yang berat menurut kita itu akhirnya mendapatkan jawaban loh gitu kan. Jadi situ kita dituntut untuk berpikir kritis gitu kan. Nah itu tips membaca gitu kan, jadi bertahap, nggak langsung bacaan yang susah gitu, bikin pusing gitu, enggak, nanti malah takutnya itu bikin benci loh kalau semisal kita baca buku yang langsung berat gitu loh, jadi benci sama buku. Ada kan ya, ada yang sampai benci sama buku itu. Nah terus yang kedua itu tentang menulis. Nah menulisnya emang agak sulit gitu kan, terutama dalam memilih waktu mungkin ya, karena nggak semua orang orang yang suka membaca itu belum tentu bisa menulis gitu. Tapi ketika kita suka membaca, kita itu tahu loh pola bahasa yang buku yang sering kita baca. Nah, misalnya kita mau mencoba menulis cerpen atau nulis novel nih, karena kita sering baca novel Terelie misalnya, atau novel-novel yang terkenal kayak Habibur Rahman gitu kan, Habibur Rahman Elsie Rozi. Nah, di situ kita tahu nih gaya kepenulisannya Terelie itu kayak gimana. Jadi ternyata dalam menulis cerpen atau novel itu nggak harus diawali dengan pada suatu hari kayak gitu. Jadi kan ternyata bisa alurnya itu mundur dulu, bisa maju, bisa ke tengah dulu, itu kan bebas gitu kan. Yang penting banyak kejutan gitu di dalamnya itu ya. Apalagi Terelie ini kan banyak kejutan di dalamnya itu. Nah, ternyata kita tuh tahu nulis novel itu bisa kayak gini gitu. Nulis cerpen tuh kayak gini, dari bahasanya juga, mengolah kata lah gitu. Mengolah kata itu tahu gitu kalau semisal kita sering membaca gitu kan. Jadi emang harus dimulai dulu aja gitu. Mulai dulu aja kalau kita mau mulai meningkatkan kualitas baca kita, mau menulis, itu mulai dulu aja, nggak usah nunggu waktu luang. Justru kita yang harus menjadwalkan gitu, kalau bisa ya jadwalin gitu. Nulis paling berapa menit, 15 menit juga cukup gitu kan. Cuman beberapa paragraf kayak gitu kan. Kalau semisal butuh inspirasi, ya kita bisa mendapatkan inspirasi dari mana aja kan kalau mau menulis itu kan. Dari sekitar kita, dari alam, itu kan bisa jadi sebuah tulisan gitu kan. Nah terus intinya mulai dulu aja daripada nggak mulai. Yeah. Oke, terima kasih atas paparannya Teh Zia, Masya Allah. Tuh teman-teman yang di luar sana yang masih malas membaca, ikuti tipsnya dari Teh Zia, yaitu kalau kita ingin meningkatkan minat baca kita baca buku yang kita sukai, kayak bisa komik, novel, apapun yang kita sukai. Sebelum kita tutup, ada pesan nggak untuk penonton di luar sana, untuk teman-teman di luar sana gitu? Ya. Pesan dari aku buat teman-teman ya, gunakan waktu sebaik mungkin ya, karena waktu itu nggak akan bisa kita ulangin ya. Gunakan waktu itu produktif mungkin. Jadi produktif sama sibuk itu berbeda ya. Orang sibuk itu belum tentu orangnya itu produktif gitu. Jadi emang harus produktif ya, apalagi kita ini masih muda, kalangan pemuda. Jadi mungkin teman-teman di sana yang masih banyak waktu luangnya, coba dicari aja kesibukan yang bermanfaat, tapi ya jangan kesibukan yang yang salah arah gitu ya. Nah terus ketika kita ingin memulai sesuatu yang sekiranya itu positif, ya dimulai dulu aja gitu. Mulai dulu aja. Kayak misalnya teman-teman mau konten, mau menulis, mau membaca,
mau apapun itu yang mengarahnya ke hal positif, mulai dulu aja. Terkait pandangan orang ke kita, mau responnya kayak gimana itu abaikan dulu. Kita fokus pada diri sendiri, kita fokus kepada pengembangan bakat kita gitu kan. Karena kalau kita mendengarkan respon orang lain terhadap diri kita itu malah membuat kita ngedown gitu. Jadi mulai dulu aja. Seperti itu sih. Tuh guys, oke, terima kasih Teh Jihan untuk waktunya. Oke teman-teman, terima kasih ya udah mengikuti dari awal sampai akhir. Oke teman-teman, sampai jumpa di lain waktu ya. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Même dans un sommeil éternel, même dans un sommeil éternel, j'étais censé t'aimer, mais j'ai vu l'inverse. J'ai cligné des yeux, tu n'étais plus la même. Est-ce que je t'aime? Je sais pas si je t'aime. Est-ce que tu m'aimes? Je sais pas si je t'aime.